Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus secara online. Biar setiap kita memiliki roh yang antusias, serta haus dan lapar mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, kabulkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kesempatan yang sangat baik. Kami boleh kembali memuji, menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Tuhan, berkati seluruh rangkaian ibadah kami, biar setiap pribadi yang mendengar beroleh berkat, beroleh kekuatan yang baru, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita beribadah. Hari ini di seluruh dunia sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sesudah kebangkitan, 40 hari lamanya Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Meyakinkan bahwa Dia sudah bangkit dari kubur dan hidup. Dia tidak tinggal di kubur, Dia tidak tinggal mati, tapi Dia hidup. Dan saudara, dalam penguatan-penguatan, Tuhan Yesus menemui murid-murid. Dan murid-murid bersuka cita, hatinya berkobar-kobar. Karena Tuhannya, gurunya, yang selama ini diikuti, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang kalah di atas kayu salib, tapi justru sesudah disalib, dikuburkan, dan akhirnya mengalami kebangkitan. Dan murid-murid waktu itu mulai membicarakan, ya, Tuhan yang disembah, guru yang diikuti selama ini, guru yang luar biasa, guru yang hebat. Itu sebabnya ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 11. Satu kisah yang kita akan baca bersama-sama saat ini. Bunyinya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-6, murid-murid yang berkumpul itu meminta kepada Tuhan dan bertanya juga kepada Tuhan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Murid-murid merindukan pemerintahan yang jauh lebih baik. Murid-murid merindukan agar Yesus menjadi raja yang memerintah di Israel pada waktu itu. Karena apa? Murid-murid melihat kekerasan hati para pemimpin Yahudi dalam peristiwa penyalipannya. Murid-murid juga melihat kekejaman tentara Romawi pada proses atau waktu Tuhan Yesus disalib itu. Sehingga kalau boleh Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Itu sebabnya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan bagi Israel, kerajaan bagi Israel? Tetapi justru dijawab sesuatu yang berbeda. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan dilanjutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seringkali pikiran murid-murid itu sangat berbeda dengan pikiran Tuhan Yesus. Atau pikiran saudara dan saya juga berbeda dengan pikiran Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang berpikir, kebanyakan kita berpikir karena kita di dunia berpikir secara dunia. Tetapi saudara, kita lupa sejak saudara dan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Seyogianya saudara dan saya berangsur-angsur beralih di dalam cara berpikir saudara dan saya. Bagaimana surga berpikir atau bagaimana pemerintahan Allah berpikir. Saudara, pemerintahan dunia itu sangat berbeda dengan pemerintahan surga. Di kitab Markus pasal 10 ayat 42 di sana dikatakan, kalau dunia itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras. Tetapi pemerintahan Allah memerintah dengan cara melayani sesama, menjalankan kuasanya dengan hati seorang hamba. Jadi sangat berbeda sekali. Ya. Kalau pemerintahan dunia untuk masuk di dalamnya melalui partai-partai politik. Tetapi saudara, pemerintahan Allah atau pemerintahan surga masuk di dalamnya melalui pertobatan, melalui pengampunan. Pemerintahan dunia memerintah dari pusat kota, tetapi pemerintahan surga atau pemerintahan Allah memerintah dari pusat hati kita. Pemerintahan dunia dijalankan atas dasar aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah waktu dia berkuasa. Tetapi pemerintahan surga dijalankan berdasarkan kebenaran, berdasarkan damai sejahtera, berdasarkan sukacita oleh Roh Kudus. Pemerintahan dunia berdampak selama masih orang tersebut atau kelompok tersebut menjabat dalam pemerintahan. Tetapi saudara, pemerintahan surga itu akan berdampak terus-menerus sampai kepada kekekalan. Nah, saudara, biar kita belajar menyinkronkan pikiran kita. Kita sebagai warga kerajaan surga. Ya, ada 3 hal yang kita akan belajar di sini. Yang pertama, saudara dan saya belajar memikirkan perkara yang di atas. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus menasihatkan kepada saudara dan saya, sebagai warga kerajaan surga, agar saudara dan saya melatih pikiran kita. Untuk apa? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang bernilai kekal. Saudara, kalau kita hanya memikirkan semua perkara-perkara yang di dunia ini, saudara, ya, betapa dangkalnya kehidupan kita. Dan saudara, kita tidak membuahkan apa-apa. Tetapi Tuhan mengajar saudara dan saya agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Seperti apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul tadi. Murid-murid ingin menjadikan Yesus raja. Tujuannya apa? Kalau Yesus raja, murid-murid paling tidak jadi menterinya. Paling tidak jadi pejabat-pejabat tingginya. Jadi saudara, kebanyakan orang berpikir tentang hal-hal jabatan, tentang perkara-perkara kuasa selama ada di atas muka bumi ini. Tetapi Tuhan justru mau sebaliknya, berpikir sebaliknya. Supaya saudara dan saya berpikir tentang hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Jadi Tuhan mau mengerjakan sesuatu bukan secara fisik, bukan secara politik. Tapi Tuhan mau memerintah,
dalam hidup manusia mulai dari hati setiap kita. Itu sebabnya saudara, mari kita membuka hati seluas-luasnya. Jadikan Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus memerintah. Supaya apa? Supaya hal-hal yang Tuhan kehendaki, hal-hal surgawi, itu yang akan nyata jadi dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan begini. Inilah yang ada di dunia. Hawa nafsu kedagingan, keinginan untuk melihat hal-hal yang dianggap indah, dan membanggakan diri atas apa yang dimiliki dan apa yang telah dilakukan. Semua itu asalnya bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi di dunia ini segala keinginan, kalau dikelompokkan, kata surat Yohanes yang kedua ini, ada 3 hal ini. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah saudara, itu hanya memenuhi tentang hawa nafsu kedagingan. Hanya memenuhi keinginan-keinginan kepuasan mata, dan akhirnya membawa kesombongan. Karena aku telah mencapai ini, aku telah memiliki ini. Dan saudara, Tuhan rindu saudara dan saya belajar berpikir tentang pikiran-pikiran yang di atas, di mana Tuhan naik ke surga, supaya saudara dan saya tidak hanya berpikir tentang perkara-perkara duniawi. Memang kita masih ada di dunia, saudara. Kita membutuhkan juga kebutuhan-kebutuhan di dunia. Tetapi saudara, tujuan akhir kita akan di surga. Dan selama di atas muka bumi ini, kita mainkan peran kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk bekal kita di dalam kekekalan. Kalau saudara dan saya hanya mengejar perkara-perkara yang di dunia ini, maka itu yang akan menimbulkan hawa nafsu, itu yang akan menimbulkan kesombongan-kesombongan, dan justru itu yang menghancurkan kehidupan kita. Sebabnya, mari kita mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang bernilai kekal, perkara-perkara yang membawa kerohanian kita makin bertumbuh, makin serupa dengan gambarannya. Nah, saudara, biar setiap kehidupan saudara dan saya ingat bahwa saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Hal yang kedua, Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi saksinya di bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi katakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau saudara dan saya menjadi saksinya. Sejak saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka ada benih ilahi dalam hidup kita. Ada pengalaman-pengalaman ilahi yang Tuhan izinkan terjadi. Mengalami arti keselamatan, mengalami arti dipenuhi dengan damai sejahtera, mengalami arti punya tujuan hidup yang pasti, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan-pertolongan, mengalami hikmat-hikmat, dan begitu banyak pengalaman-pengalaman. Tuhan mau saudara dan saya saksikan. Karena kehidupan kekristenan adalah kehidupan penyertaan Tuhan, langkah-langkah yang nyata, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau menolong, memberikan rohnya tinggal dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Memimpin saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus akan membuat saudara dan saya efektif. Roh Kudus akan membuat saudara dan saya menjadi peka. Roh Kudus membuat saudara dan saya punya keberanian. Roh Kudus akan membawa saudara dan saya bahkan mengalami hal-hal yang belum pernah saudara dan saya pikirkan. Saudara, karena Roh Allah kuasanya tidak terbatas. Ya, Dia dapat berada di segala tempat. Dia maha kuasa, Dia maha hadir. Dan roh yang luar biasa itu
mau tinggal dalam hidup saudara dan saya. Tubuhnya menjadi baitnya. Jadi betapa mulianya hidup ini. Mari kita bersaksi tentang Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dari kematian. Ya, Yesus yang mengampuni segala dosa, Yesus yang menyelamatkan kita. Keselamatan yang diberikan pasti bukan mudah-mudahan, saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, setiap orang adalah orang yang berdosa, sudah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Saudara dan saya membutuhkan keselamatan. Saudara dan saya membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara membutuhkan keselamatan. Dan satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus Tuhan. Buka hatimu, percaya dalam hati, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat itu juga saudara akan mengalami keselamatan yang kekal. Jadi saudara, sangat simpel. Tuhan menganugerahkan keselamatan. Saudara dan saya beriman dengan cara apa? Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, juga kita saksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Jadi yang jelas, saudara dan saya yang sudah percaya, saudara dan saya sudah disediakan tempat oleh Tuhan di kerajaan surga. Betapa bersyukurnya saudara. Surga yang mulia menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita akan hidup bersama dengan Yesus dalam kekekalan, dalam sukacita, bukan dalam kebinasaan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan buat pengorbanan di atas kayu salib. Dan Dia sudah ada di surga sekarang, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, kita saksikan juga Yesus yang penuh dengan belas kasihan, menyembuhkan segala sakit penyakit, mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Ya, banyak hal ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam saudara tidak tahu harus berbuat apa. Yesus adalah penolong bagi saudara dan saya. Dikatakan dalam Alkitab, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk berbuat baik. Saat ini juga Yesus sedang berkeliling ke rumah-rumah saudara, keliling ke pribadi-pribadi saudara. Untuk apa? Menolong kebutuhan saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya butuhkan, Yesus sanggup memberikan. Dan Yesus dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, Dia datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, bukan saja keselamatan kekal, tetapi Dia juga memberi hidup dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Saudara, segala kebutuhan manusia, Yesus sanggup mencukupkan. Ya, itu sebabnya mari kita jadi saksinya di bumi. Dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan kenalan-kenalan kita. Mari kita minta roh keberanian dari Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya dapat menyaksikan iman, menyaksikan pembelaan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan saudara hikmat-hikmat Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Agar apa? Sebanyak mungkin orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama di dalam kerajaan surga. Ya. Hal yang ketiga, saudara dan saya, untuk menyongsong kedatangannya kembali. Dikatakan tadi, seperti, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit? Seperti engkau melihat Yesus naik ke surga, demikian juga Dia akan kembali. Nah, saudara, kembali tadi, ke surga menyediakan tempat buat saudara dan saya. Juga Dia bersyafaat buat saudara dan saya. Berdoa buat saudara dan saya. Supaya apa? Langkah iman saudara dan saya, perjalanan rohani saudara dan saya, mencapai tujuan. Itu sebabnya kitab Ibrani, biar mata kita selalu tertuju kepada Yesus.
yang memimpin, ya, dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada kebenaran, saudara. Supaya apa? Kita mencapai satu tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jangan sampai mata kita dibelokkan oleh hal-hal yang lain, tetapi mari pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang telah mengalami semuanya, tapi Tuhan mampu mengatasi semua, maka Dia juga mampu menolong saudara dan saya. Ya, menyongsong kedatangannya kembali. Seperti apa saudara dan saya harus menyongsong kedatangannya kembali? Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44 berkata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Injil Matius memperingatkan saudara dan saya bahwa agar saudara dan saya berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan saja seperti seskamling yang melek, tapi berjaga-jaga di sini adalah agar saudara dan saya hidup berpadanan atas panggilan Tuhan. Berpadanan sebagai warga kerajaan surga. Ya, hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam cara-caranya Tuhan. Hidup di dalam jalurnya Tuhan. Hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Nah, saudara, agar saudara dan saya berjaga-jaga. Artinya, saudara, iman saudara dan saya juga harus terus dipupuk. Supaya semakin selaras dengan kehendaknya. Saudara, berjaga-jaga. Kenapa? Sebab dikatakan Tuhan yang akan datang itu tidak, atau waktunya tidak disangka-sangka. Ya. Ada dua hal tentunya. Ya, betul-betul waktu Tuhan datang kembali atau waktu saudara dan saya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi ketika saudara dan saya berjaga-jaga, hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam rencananya, maka saudara dan saya akan tetap, saudara, menggenapi atau saudara dan saya akan menikmati anugerah demi anugerah. Jangan sampai kita dibuat kaget, ya, seperti zaman Sodom dan Gomora, orang hidup semau-maunya, ya, dan tidak tahu bahwa kotanya akan dibakar, atau seperti zamannya Nuh, saudara, udah diperingatkan bahwa akan ada air bah, tetapi mereka hidup sembrono, akhirnya mereka mengalami kebinasaan. Hanya 8 orang yang mengalami selamat. Ya, di dunia ini begitu banyak godaan, banyak gangguan. Mari saudara, kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Kita arahkan pandangan kita kepada perkara-perkara surgawi. Kita arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang rohani, yang membangun iman kita, yang membangun kehidupan kita makin serupa dengan gambaran anaknya. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Allah. Maka hidup kita akan begitu indah. Karena apa? Kita isi hari-hari kita ada di dalam rencana daripada Tuhan. Jadi berjaga-jaga supaya waktu-waktu yang masih diberikan buat saudara dan saya, kita tidak pakai untuk hal yang sia-sia. Tetapi waktu-waktu yang ada kita gunakan untuk melakukan kehendak Allah. Efesus pasal 5 ayat 15-17 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita harus berjaga-jaga, kita harus berusaha, kita harus hidup seperti Tuhan mau kita hidup. Jangan kita menuruti hawa nafsu, jangan kita sembrono, dan kita juga harus hidup dengan bijaksana, hidup dengan hikmat, dengan mengerti kehendak Allah. Dikatakan saudara, agar saudara dan saya seperti orang arif, bukan bebal. Jadi kita harus terus mencari kehendak Tuhan, mengerti kehendaknya, supaya apa? Ketika saudara dan saya menjadi orang arif, menjadi orang yang bijaksana, kita tidak terhanyut oleh kejahatan-kejahatan yang sedang merajalela. Tetapi kita menjadi penggenap-penggenap akan kehendak daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal tadi kita belajar bagaimana saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga menyikapi Tuhan yang telah terangkat ke surga. Berarti saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan, ya, memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan rencana Tuhan, memikirkan kehendak Allah yang sempurna, memikirkan pemerintahan surga dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara dan saya menjadi saksinya, ya, dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita alami, kita saksikan kehidupan saudara dan saya bersama Yesus. Pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang saudara dan saya alami. Dan mari kita menyiapkan diri juga, menyongsong kedatangannya dengan berjaga-jaga, menyongsong kedatangannya dengan hidup bijaksana, bukan hidup dalam kebodohan. Dan kita mengerti akan kehendak Tuhan yang sempurna. Maka saudara, kita percaya Tuhan akan menolong kita di hari kenaikan Tuhan ini. Ya, Tuhan mengingatkan, saya, saudara dan saya, kita warga kerajaan surga. Mari kita berpikir, pikiran-pikiran kita set supaya selaras dengan pikiran Tuhan. Yang kedua, mari kita siapkan diri kita jadi saksinya. Kita berdoa supaya apa? Kesaksian saudara dan saya mencapai sasaran kepada orang-orang yang memang layak untuk mendengar kesaksian, agar mereka mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan. Dan mari terus kita menyiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Kapanpun dia datang, ketika saudara dan saya siap, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Dan saudara dan saya akan ditemukan menjadi hamba-hamba yang berkenan sama Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu buat firman. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tinggal terus di kubur, tetapi Engkau mengalami kebangkitan. Kuasa kebangkitan ada dalam hidupmu Tuhan. Dan Engkau mengalahkan maut. Tuhan, terima kasih. Dan Engkau telah bangkit dan Engkau sudah Tuhan naik ke surga. Hari ini seluruh dunia memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan Tuhan, Engkau mengajar agar kami punya pikiran-pikiran, yaitu pikiran surgawi sebagai warga kerajaan surga. Biar kami tidak terus-menerus hanya berpikir soal dunia Tuhan, tetapi memikirkan apa yang menjadi kehendak-Mu, memikirkan apa yang ada di atas. Tuhan, karena hal-hal dunia, yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, hanya membinasakan manusia. Tuhan, keinginan mata hanya membinasakan manusia. Tetapi Tuhan, biar keinginan kami selaras dengan keinginan-Mu. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Berikan kami roh keberanian itu Tuhan. Biar kami dapat menyaksikan iman kami, menyaksikan pengalaman kami bersama dengan Engkau kepada orang-orang yang tepat Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan, hidup kami, kemurahan-Mu mengalir melalui kehidupan kami. Sehingga orang-orang dapat menyaksikan, sungguh kasih-Mu dapat tersalur melalui kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Biar kami menyongsong kedatangan-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan apa yang jadi bagian kami. Kami memberkati Tuhan, tiap pribadi yang mendengar firman-Mu. Biar sungguh setiap pribadi Tuhan, jadi alat-Mu yang luar biasa. Dimanapun Tuhan, orang-orang mendengar suara-Mu, biar kami merespon akan Engkau. Terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Berkati juga pemerintahan kami, berkati kota kami, berkati daerah di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal itu, mengalir di tempat-tempat anak-Mu berada, anak-anak-Mu berada, anak-anak-Mu bekerja, anak-anak-Mu sekolah, anak-anak-Mu melakukan kegiatan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Saudara siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan memenuhi setiap saudara dan saya. Mari kita pulang. Mari kita bersukacita. Mari kita menjadi saksinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.